baru sebelum pas di awal Zoom ini dimulai, alhamdulillah ada yang transfer. Cuma permasalahannya saya belum bisa daftarin. Jadi mungkin saya minta bantuan untuk panduan cara mendaftarkan, dan tadi yang pengen saya tanyakan apa ya, sampai lupa. Ya, jangan lupa Pak, kolaborasi sama istri ya Pak. Kenapa? Kolaborasi sama istri. Insya Allah rencananya kolaborasi sama istri, cuman memang istri belum maksimal ya, karena memang punya tanggung jawab sendiri. Oh iya, tadi gini, ketika ada calon member yang bertanya, ketika dia gabung, saya udah gabung nih, dan saya nggak mau rekrut orang gitu, belum mau jualan, belum ngajak dulu kalau saya belum dapat hasil, intinya kayak gitu. Kira-kira bisa nggak, apa harus melakukan apa di setelah dia gabung, Bang Ivan? Ini harus visual ya. Kalau Pak Cak Nur ini, kalau saya screen recorder, saya oret-oret, cara ngelihatnya gimana tuh jadi? Bisa kelihatan nggak? Saya bingung juga nih jelasin. Gini. Nggak kelihatan. Oke, pakai audio, fokus ya. Aku jelasin pakai pakai penjelasan ya, analogi. Jadi gini, Pak Cak Nur, kalau pas Cak Nur pertama beli nih kafling digital taktil $5 ya, kan itu dapatnya nanti 6 kafling tuh. Ya, 6 kafling atau 6 titik matriks. Okay. Nah, di mana dari 6 titik matriks itu 2 titik di baris 1, 4 titik di baris 2. Nah, jadi orang yang mau melakukan seperti itu, kalau mau coba, selama baris satunya Cak Nur belum terisi 2 titik itu, nah itu bisa ditawarkan ke orang yang kayak tadi tuh. Ya, orang yang kayak tadi. Kenapa? Karena ketika baris 1 Cak Nur 2 titik itu sudah terisi, maka closingan Cak Nur selanjutnya akan mengisi 4 titik di baris kedua. Nah, kalau misalkan nih Cak Nur ngajak 6 orang deh, terus Cak Nur ini belum dapat limpahan dari upline Cak Nur, itu otomatis orang ajakan ke 1 ke 2 Cak Nur ada di baris satunya Cak Nur. Ya. Nah, ajakan Cak Nur ke-3, 4, 5, 6 itu akan ada di baris 2-nya Cak Nur yang juga baris satunya tim Cak Nur yang masuk. Nah, kayak gitu. Jadi mereka kan udah pasti dapat limpahan baris 1 tuh. Betul. Dari kerjanya Cak Nur. Minimal itu. Nah, kalau dari 2 yang terlimpahkan oleh Cak Nur itu dua-duanya pasif, di level itu dia bisa jadi belum dapat dolar. Tapi kalau salah satu dari 2 orang itu saja itu closing, maka orang yang belum jualan sama sekali, dia akan dapat dolar dari orang yang terlimpahkan dari kerjaan Cak Nur itu. Kayak gitu, ya. Nah, kalau nggak dapat juga di level 1, tinggal misalkan Cak Nur buka level 2, orang itu buka aja duluan, ya, masuk baris satunya Cak Nur. Untuk meningkatkan persentase dia dapat limpahan. Ya, jadi kalau di baris satunya nggak dapat, di level satunya nggak dapat, bisa jadi di kafling 2-nya dapat gitu. Ya begitu seterusnya, Cak Nur naik ke level-level berikutnya, dia suruh nempel aja. Khususnya di level yang bisa memungkinkan dia dapat dari limpahan itu hanya ada di metrik S6. Jadi di taktil ini ada 2 pola bagi hasil. Ada S6, ada S3. S6 ada 6 titik metrik ataupun 6 kafling, S3 cuma ada 3 kafling. Nah, yang S6 itu dari 12 level, selain kelipatan 3, jadi cuma level 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Nah, itu yang bisa berpeluang dia dapat limpahan. Paling di situ sih. Ya, di situ. Gitu, Cak Nur ya, buat solusi buat mereka yang mau hasil dulu baru kerja, yang bingung juga sih ya kalau yang kayak gini-gini teh. Ini kayak orang mau jualan bakso, saya pengen ada yang beli dulu baru jualan bakso gitu. Mau pasti ada yang beli dulu baru jualan bakso. Aduh ya. Nah,
Ya, berarti kan otomatis cuma bergantung kepada upline ya. Upline dan crossline. Oh, crossline ya. Upline plus crossline. Ya, jadi Cak Nur Cak Nur sejago-jagonya Cak Nur rekrut itu hanya bisa ngisi baris satu mereka. Ya, hanya bisa mengisi baris satu mereka. Nah, yang bisa mengisi baris dua mereka adalah orang yang Cak Nur kasih itu. Yang bukan Cak Nur kasih, si sistem yang ngasih otomatis. Ya. Ya, nah, kalau dua orang itu dua-duanya berhasil rekrut dua aja, dia itu 6 coupling penuh dari kerja orang lain. Kerja Cak Nur sama kerja crossline-nya dia. Tim Cak Nur yang lain kan gitu. Oke. Gitu. Terus ini kalau sudah mendapatkan member nih, udah transfer. Nah, itu langkah saya sebenarnya gimana, Bang Ivan? Karena saya kan buka token pocket, pakai token pocket, cuma saya belum ngerti cara bukanya. Tadi saya minta bantuan istri juga, ini gimana cara bukanya, cara aksesnya gitu. Kemudian waktu dulu Cak Nur daftar itu prosesnya gimana? Proses saya minta bantuan istri untuk ada panduan yang dikasih sama upline, terus ya cuma dia sekedar ngikuti panduan tapi nggak memahami dan nggak berlalu begitu saja gitu, begitu saja, dan intinya sudah terdaftar kayak gitu. Nah, termasuk ini tadi Pak Jamie juga minta untuk bikin web afiliasi, dan itu mencari link referralnya Metaverse saya, itu juga saya belum tahu. Cara melihat level saya itu juga saya nggak ngerti, benar nggak saya di level 3 atau gimana nih. Saya memastikan upline saya mau naruh saya di level 3, saya nggak paham gitu. Iya. Ini emang seru nih. Cuman ini adalah tantangan kita bersama. Makanya saya bilang Pak Jamie ini Cak Nur ini berpotensi banget ya. Kalau kita bisa bikin Cak Nur ini menghasilkan, ini bakalan menginspirasi banyak orang. Ya teman-teman, kalau yang belum tahu Cak Nur ini punya, mohon maaf ya, punya kekurangan tunanetra. Bayangin, tunanetra mau berjuang di sini sampai kaget saya Jumat kemarin itu, ya, dengan semangatnya beliau ya, yang dimana kalau dapat WhatsApp chat itu beliau harus pakai aplikasi tambahan untuk bisa membacanya. Tapi mau gitu ya, jalan ini sih dahsyat sih. Cuma PR-nya paling itu. Nah, sebenarnya ketika kita dapat transferan, apa yang kita lakukan ke prospek kita itu tinggal kita mengulang ketika kita daftar dan beli coupling saat kita daftar. Nah, artinya nanti kalau misalkan panduannya itu sudah hilang dari upline-nya, misalkan yang chat kemarin, itu bisa minta ulang. Pertama, minta tutorial untuk buat wallet. Kedua, untuk registrasi di walletnya. Itu aja sih, Pak. Alhamdulillah sih dari Pak Jamie sudah mengirim ulang ininya untuk keseluruhan. Cuma karena saking banyaknya kita agak bingung lah ya. Agak bingung tadi. Jadi maksudnya urutan mintanya dua dulu aja Pak, biar nggak bingung ya. Mintanya cara buat wallet sama cara registrasi itu dulu. Jadi satu-satu gitu ya Pak. Kalau langsung 20 nanti mual. Kalau semua tutorial desain nanti takutnya mual. Pak, saya minta tolong Pak, untuk mempermudah saya dan istri saya mempelajari, saya butuh untuk tutorial bikin wallet sama cara registrasi aja. Udah itu aja dulu. Ya. Itu aja. Soalnya saya ngebut kenapa? Karena sudah ada 2 lagi yang lagi ngantri untuk tinggal nunggu. Kalau nggak salah nama grupnya itu CMD ya? Ya. Apa singkatannya kemarin tuh? Cuan modal bicara, cuma modal ngomong lah. Cuan modal bicara teman-teman ya. Bahkan nggak ngelihat bisa loh di bisnis ini loh. Keren itu. Inspirasi teman-teman itu. Sama Cak Nur ya. Saya sampai tanya kan kemarin Jumat nih, Cak Nur ini tunanetranya rabun aja apa total bener nih Cak Nur ini. Ya. Total. Enggak ngerti saya puasa Allah nih. Tapi memang mungkin mungkin justru saya alumni pelayaran, SMK pelayaran, dan 1 tahun setelah itu baru penglihatan saya diambil sama Allah
Jadi kalau orang mati lampu tuh mungkin kaget. Nah, saya udah 10 tahunan lebih mati lampu nih. Jadi apa namanya? Dan yang luar biasa, saya bisa komputer itu setelah saya tunanetra. Gitu. Ini yang luar biasa. Sebelum tunanetra malah belum bisa komputer. Saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa komputer, nggak bisa macam-macam, dan bahkan setelah tunanetra saya belajar mati-matian untuk pakai komputer, dan alhamdulillah dalam seminggu 3-4 kali masuk bengkel. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bukan hanya mengoperasikan tapi bisa instalasi software kayak gitu. Wah, Luar biasa, keren. Iya. Mantap. Iya. Nah, kalau Bapak ngeklik di token pocket tuh gimana caranya tuh? Nah, kalau token pocket itu kemarin yang ngoperasin istri saya, karena waktu pendaftaran kan saya tadi waktu itu karena lagi memang ada mungkin saya belum sempat, jadi saya minta tolong ke istri untuk saya kasih panduan terus saya daftarin kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak nih dapat panduannya itu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar, Kalau itu apa bisa baca apa gimana tuh? Kalau yang kemarin kita dapatnya dalam bentuk website ya, bentuk website. Tapi sebenarnya kalau buat saya itu website PDF semua bisa terbaca. Bahkan untuk yang sekarang kan interface Facebook dan segala macam, ketika gambar itu ada deskripsinya, orang lagi ngapain kayak gitu. Itu dua orang duduk, di depannya ada pohon kayak gitu misalnya. Ya. Dan gitu. Iya, ada deskripsinya, ada dibacakan gitu. Cuman kalau di scan ya. Kalau untuk buku kalau untuk buku di scan. Kita baca bukunya di scan. Ya, jadi ketika saya kuliah itu saya pakai scanner. Karena saya di pelayaran, jadi mau nggak mau ketika tunanetra saya harus berpindah haluan. Akhirnya saya kuliah coba belajar ngomong lah gitu. Belajar ngomong biar bisa berbicara tertata gitu. Tapi ternyata masih amburadul. Nah, ini yang upline saya yang terdekat memang support, Bang Ivan, memang memberikan support. Cuma ketika saya tanyakan, karena dia lagi sedang bangun tim juga, jadi ketika saya minta untuk diberikan pemahaman, penjelasan dan segala macam, Cak Nur recording in progress, menyimak dulu ya, gitu. Jadi saya diminta untuk menyimak, sementara kan saya pengen percepatan. Gitu. Nah, kenapa? Karena beliau tidak bisa ketika Zoom atau apa, beliau tidak bisa menggantikan istilah. Jadi klik yang ini lalu tombol yang ini. Nah, ini itu kan saya nggak paham. Klik yang di sana, klik yang di situ, kan saya bingung. Nah, kecuali kayak tadi Bang Ivan kan mencoba untuk mendeskripsikan memvisualisasikan yang level yang 6 tadi, yang level titik ya, 6 titik ya. Itu dengan bahasa deskripsi Bang Ivan, alhamdulillah saya bisa memahami. Di baris 1 ada 2, di baris baris kedua ada 4 titik gitu kan. Jadi ada bayangan gitu. Tapi kalau yang di sini nanti ada 2 di bawahnya. Nah, itu bingung saya. Kayak itu. Iya, Pak. Iya, karena kan mungkin kan tim juga teman-teman kan sambil sama-sama belajar. Ya. Kalau kata Pak Den bagus tuh dedengkotnya katanya. jadi udah memahami banget agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sih. Mau di penjelasan mau teks, audio seperti apa gitu kan. Makanya pokoknya ketika si A nggak bisa, ya saya cari yang bisa menjelaskan gitu. Intinya kayak gitu. Saya pokoknya yang terdekatnya akhirnya Pak Jemi jadi arahan. Kemudian Pak Jemi kemarin sempat ngeliat Jemi Bang Ivan, akhirnya saya komunikasi sama Bang Ivan kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang ya sudah tadi juga komunikasi sama Bang Jemi juga, minta diarahin buat bikin mendaftarkan orang gitu. Jadi alhamdulillah sudah ada gambaran. Cuman saya masih meraba untuk yang kayak tadi ya, pertanyaan dari teman-teman yang sudah dalam banget ya mengenai universe dan apalah gitu, saya belum begitu paham. Gitu. Ya, saran saya Bapak fokus di coupling
matrix ataupun kafling digital taktil dulu aja, yang paling sederhana itu dulu. Ya, Jadi kalau bertahap baru ke yang lain. kalau kita join di metaverse ini cuma fokus ke taktil dan tidak tidak Mengikuti ekosistem lain boleh, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Dapat royalti NFT-nya nggak? Atau Nah, kalau royalty NFT itu kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa ya kalau nggak beli 3 unit first. Nah, itu syaratnya cuma 1 kali sih. Kalau ditotalin semua ya 5 level di klasik itu 2.600.000-an, di unit first 3 tier itu sekitar hampir 5 juta. Sama beli NFT-nya level 1-nya itu sekitar 3 juta. Jadi mungkin sekitar 10 jutaan baru bisa masuk sebagai pemegang saham royalty NFT. Ya, karena memang syarat menjadi pemegang saham royalty NFT awalnya itu mudah, makin lama makin sulit. Ya, jadi sehingga pemegang sahamnya nggak makin banyak, tapi omsetnya nanti yang akan makin banyak. Ya, kayak gitu. Kayak sebelum unit first launching sih Pak, syaratnya cuma 5 taktil sama beli NFT 1. Dulu tuh cuma modal 2.600.000 dan dulu NFT 1 itu masih harga sekitar 500.000, 600.000. Sekarang udah 3 juta. Udah makin mahal kayak gitu. Ya. Cuman sebenarnya kalau Bapak fokus di taktil aja, ya itu udah bisa ngasilin miliaran Pak dari situ aja tanpa ngikutin royalty NFT. Bapak fokus rekrut minimal 2-6, setelah itu bantu tim. Atau Bapak rekrut nggak habis-habis aja. Ya, mau rekrut 1.000 orang berapa, nanti sisanya tinggal faktor kali. Gitu sih Pak. Yang dimaksud 100% itu beneran nggak ada potongan? Atau contoh kayak level 3, misal downline kita beli level 3, berarti 600-nya itu masuk ke dompet saya kayak gitu Bang? Nah, jadi gini. Recording stopped. Jadi gini Pak Cak Nur ya. Di taktil itu ada 2 pola bagi hasil. Ya. Ada 2 pola bagi hasil. Ada tadi S6 sama S3. Oke. S6 itu ada di kafling level 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Selain 3, 6, 9, 12. Nah, di level 3 itu F6 ya? Itu S6 yang 6 kafling, 2 sama 4. Ya, 2 di baris 1, 4 di baris 2. Nah, untuk S6 dulu ya. S6 itu pola bagi hasilnya baris 1 closing 1 2 itu bukan hak kita. Closing ketiga 4 5 ya di baris 2 mau duluan yang mana itu hak kita. Jadi ketika closing 3 masuk kita, closing keempat masuk kita, closing kelima masuk kita. Dan closing ke-6 itu dipakai untuk membeli 6 kafling kosong lagi. Makanya nggak habis-habis, modal sekali itu bisa dijual terus-menerus. Ya gitu ya. Nah, tapi kalau contoh Cak Nur sekarang ada di level berapa? 3. Ada di level 3. Nah, ada ketentuan tambahan untuk level terakhir yang terbuka. Ya, ini diingat-ingat nih Cak Nur ya. Untuk level terakhir yang terbuka, 200% penghasilan siklus pemasaran pertama akan dipakai untuk otomatis membeli level berikutnya. Itu 200% penghasilan di siklus pemasaran pertama. Jadi kalau yang 6 berarti 6-6-nya terjual, kalau yang 3 berarti 3-3-nya terjual. Ya. Itu dipakai untuk membuka level berikutnya. Kalau level terakhirnya itu misalkan Cak Nur sekarang posisinya level 2 ya, maka di closing keempat sama closing kelima itu dipakai untuk upgrade ke level berikutnya. Nah, karena sekarang Cak Nur ini ada di level 3, berarti nanti orang beli 3 level ya, orang beli 3 level. Di S3 itu cuman ada 3 titik, 1 baris doang. Ya, jadi cuma 1 baris di S3. Makanya di S3 itu nggak ada potensi limpahan atas samping. Closing pertama haknya Cak Nur, closing kedua haknya Cak Nur, closing ketiga untuk membeli kembali. Ya, untuk membeli kembali. Jadi level 3 Cak Nur nih, kalau Cak Nur jualan ke 3 orang level 3,
itu penghasilan di level 3-nya Cak Nur akan untuk buka level keempat. Karena kan satu siklus kalau di S3 cuma 200%. Berapa orang tadi? Dari tiga titik. 3 titik. Nah, kalau Cak Nurnya jualan 6 ya, dengan posisi 3 level, itu Cak Nur yang masuk ke dompet $85, yang masuk ke level keempat $40. Gitu. Nah, dari mana aja? Dari posisi tadi. Jadi S3 sama S6 ini saling melengkapi. Ketika kita punya 3 level lalu jualan 3 level, bisa jadi di S6 yang belum hasil, di S6 level 1 belum hasil, S6 level 2 belum hasil, tapi di S3-nya hasil. Begitupun sebaliknya. Kalau lagi di posisi hasil semua, di posisi haknya semua nih, Pak Cak Nur, orang ngeluar $35 masuk ke Cak Nur semua. Kalau di level 1-nya posisi haknya Cak Nur tadi ya, di 3 di antara 4 di baris 2. Terus di S3-nya itu di closing ke 1 sama ke 2, maka dia keluar 35, Cak Nur masuk $35. 100%. Seperti itu. Jadi tergantung pola metrik saat itu, karena bisa jadi juga itu nyala keisi sama closingan upline soalnya kalau yang S6. Belum tentu jualan kita sendiri semua. Itu sih Cak Nur. Cukup mungkin ya? Ada lagi nggak? Dikit-dikit kali. Ya, sementara itu karena lumayan butuh diulangi. Iya. Tapi apa ya? Mudah-mudahan saya akan mudah-mudahan saya akan meluangkan waktu lebih banyak nih untuk bikin video penjelasan yang dikit-dikit. Nah, nanti bisa digunakan sama Cak Nur juga nih. Jadi Cak Nur ini juga menginspirasi saya untuk bikin audio atau visual penjelasan yang singkat-singkat ya, kayak tadi tuh. Ngomongin S3 doang misalkan, atau ngomongin S6 doang, ngomongin apa. Ya. Biar pelan-pelan teman-teman bisa pelajari juga, baik mau visual mau audio juga silakan. Kalau nonton di YouTube masih bisa kan? Maksudnya dengerin audionya lah. Nah, Ya, oke. Siap. Ini apa namanya? Yang untuk sekarang ini saya minta tolong. Biasanya yang ngerekam Bang Ivan atau Bang Nathan? Aman. Udah di-share di grup untuk live YouTube-nya. Ya. Nanti tinggal di ini aja ya. Ntar di info ke Pak Jemi ke Cak Nur ya, atau saya nanti info Cak Nur. Maksudnya yang fokus ke penjelasan tadi, ada yang bisa tolong bantu potongin kan? Kayak gitu. Oke. Ya nggak apa-apa. Iya.